Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan pada hari ini kita lagi dalam nuansa di bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita senantiasa selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga selesai dan mampu untuk menyelesaikan di akhir Ramadan. Dan juga saya sangat bersyukur kembali di episode channel As-Sa'adah atau As-Sa'adah channel. Kita kembali lagi dengan Ustadz kondang kita yang selalu setiap saat selalu hadir menambah kita untuk kemudian selalu memberikan wawasan, menambah ilmu kepada kita dan semua, kepada para penonton dan para netizen dan para semua yang ada, para muslimin yang ada di Indonesia khususnya dan juga di daerah Bondowoso. Tak lupa juga Akang Rudi yang sudah 2 episode sudah menemani kita. Terima kasih Akang. Ya, sama-sama Mas. Assalamualaikum Ustaz Zainullah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semakin banyak Ustaz, semakin banyak pertanyaan dari para penonton terhadap kami yang ada di channel itu tentang permasalahan yang ada di bulan suci Ramadan. Tentunya ini sudah menggebu-gebu dari tadi Ustadz. Akang Rudi ingin bertanya tentang masalah pribadinya dan juga teman-temannya yang mengadu ke Akang Rudi. Ya, untuk kemudian disampaikan, dipertanyakan kepada sampean Ustadz. Nah, monggo Kang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, jadi kan pada musim pancaroba ini saya agak sedikit pilek begitu Ustaz. Ya, agak sedikit pilek. Tapi kan mudah-mudahan bukan corona ya. Bukan, yang pasti bukan itu. Jangan dekat ya. Inilah jaga jarak ya. Nah, kita dapat jelas. Ini karena mungkin efek cuaca ya. Jadi pergantian musim itu kan pancaroba itu kan memang kadang-kadang bahkan anak kecil itu kan kadang-kadang pilek. Apalagi orang yang sudah tua seperti saya kan begitu. Jadi kan ini ada sedikit yang mengganjal di pikiran saya. Ada yang sedikit mengganjal, yaitu ini. Kalau pilek itu kan saya itu kan agak lega kalau menggunakan fix inhaler. Ya. Agak lega. Jadi yang kecil. Yang kecil. Saya berpikir begini, apakah ini bisa membatalkan puasa atau enggak Ustadz? Karena pikiran saya segala sesuatu yang masuk misalkan dari segala lubang katanya, karena saya orang awam begitu kan, itu membatalkan puasa, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Ya. Terima kasih. Bersyukur sekali di sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah ya. Amin. Diberikan keilmuan dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat. Pun kalau nanti ada kekeliruan dari saya, ya tolong diingatkan juga gitu ya. Tapi setidaknya kalau ada kekeliruan, ada kritik-kritik yang bersifatnya mendorong. Ya. Tapi bukan kritik yang bersifat merongrong. Betul. Sehingga keilmuan kita akan rusak di sini gitu ya. Baik. Ini pertanyaan yang bagus ya. Tetap kita di nuansa yang kemudian berhayal, di tengah ada kopi, ada suguhan gitu Ustaz ya. Ya, tapi insyaallah kalau iman kita itu kuat nggak pernah terganggu dengan itu ya. Ya, siap. Baik ya. Baik, ini Mas Andre dengan Kang Rudi ya untuk fix inhaler atau inhaler lah istilahnya, mau pakai fix inhaler atau apalah terserah, yang sekiranya membantu meringankan flu pilek kita. Nah, cuma itu boleh-boleh saja. Lah sekarang masalahnya cuma kalau di bulan Ramadan gitu ya. Pada dilakukannya siang-siang gitu ya, bulan puasa. Kan enak sekali rasanya ya. Lega.
Nah, ada rasa apa begitu. iya, enak ya. Nah, itu tidak bisa membatalkan puasa. Jadi tidak batal puasanya dengan menghirup inhaler itu. Seperti orang yang menghirup seorang ibu-ibu rumah tangga ketika sore hari ya menggoreng bawang gitu ya, kan harum ya bumbunya goreng sampai bawang. mencicipi itu kan. Oh, enggak boleh. Oh, enggak boleh. Kalau mencicipi itu justru yang Enggak boleh ya. boleh. Ini menghirup saja kan enggak mungkin enggak dihirup itu harum ya. Nah, itu hukumnya tidak batal, tidak membatalkan puasa. Apabila memang ada kebutuhan. Kalau enggak ada kebutuhan, enggak pilek, enggak apa. Kemudian bawa Vicks inhaler dihirup-hirup begitu Dengan rasa niat nyaman gitu ya. begitu ya rasa nyaman, tidak ada kebutuhan sama sekali, ya maka hukumnya makruh. Oh, makruh. Hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Ya pun di sini juga dijelaskan di dalam Buyatul Mustarsyidin ya. La yadurru usulur rih bisummi wa kadza minal fami karaihatil bukhuri au ghairihi ilal jawfi wa in ta'ammadahu li'annahu laisa ainan. Jadi seperti buhur, kemenyan ataupun dupa ya, dupa. itu sama saja enggak membatalkan puasa begitu. Menghirup itu ya. Iya, itu. Begitu Mas Rudi. Iya, cuy. Kalau sikat gigi Ustaz. Ya, kalau lainnya dengan Mas Rudi tadi, Kang Rudi itu telah menghirup. Kalau sikat gigi Ustaz. Nah, itu kan ya artinya kalau kita rasakan gitu kan ya. Kalau Maksudnya menggunakan pasta. menggunakan pasta itu kan agak manis gitu Pak. Tapi kita tidak menelannya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Oh, begitu. Itu soalnya langsung kepada jauh ya, kepada mulut. Mulut Iya. kan terasa oleh mulut. Nah, apabila dilakukannya sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, maka tidak membatalkan puasa, boleh-boleh saja. Apabila dilakukan setelah lengser matahari atau setelah zuhur atau ba'da zawal, maka hukumnya makruh. Kalau sebelumnya? Enggak apa-apa. Tapi batal enggak Ustaz? Enggak, asalkan tidak tertelan atau tidak menelan sisa pasta itu. Seperti berkumur-kumur, tidak ditelan sisanya. Tapi kan terasa Ustaz, di lidah itu Memang. terasa. Iya, memang terasa, Rasanya tetapi ada agak pedas gitu ya. Iya. Ini kalau sudah Itu- seperti sambal. Iya, itu juga tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa. Di sini juga dijelaskan di dalam Raudhatul Thalibin, ya juz 2 halaman 234. Ini juga tidak membatalkan. Jadi sikat gigi yang menggunakan pasta qabla zawal, sebelum zawal, itu tidak membatalkan puasa. Kalau hukumnya boleh saja. Tapi kalau sudah tergelincir matahari atau setelah duhur, maka hukumnya makruh. Sampai maghrib. Iya, sampai maghrib tentunya ya. sampai maksudnya waktu Sampai berbuka. berbuka. Iya. Hanya saja kalau menelan sisa dari pasta giginya itu yang hukumnya batal Batal gitu. ya. Batal. Kalau tidak sengaja Ustaz, Tertelan, tertelan misalkan. Apabila tidak ada kehati-hatian pada dirinya, maka hukumnya batal. Ceroboh istilahnya. Ceroboh Ya, ya. seperti orang kumur-kumur sampai masuk, maka itu batal puasanya. Atau sisa dari kumur-kumur itu ditelan, ya itu batal hukumnya puasanya. Ya. Paham ya? Iya paham. Ini sedikit ya Ustaz. Masih ada sangkut pautnya dengan Vicks inhaler. Iya. Nah, masih ada sangkut pautnya. Ini kan saya pikir misalkan yang dikatakan Ustadz tadi menghirup bau buhur saja itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana misalkan dengan merokok di siang hari pada waktu bulan Lagi-lagi merokok ya. Iya. Sudah ini kan sama-sama asap yang pertama ya. Buhur itu ada asap, itu menghirup asap juga. saya akal pikiran Ustaz. Rokok itu kan juga asap begitu kan. Oh, gitu ya. Rokok itu juga asap. Itu juga menghirup. Ya, tentunya. Cuman bedanya ini buhur, ini rokok. Nah, ini tentunya pecinta rokok ini ya. Apalagi tambang Ustaz. Orang NU ya, orang NU. Orang Adin ya. Wajib Iya. itu sana. Iya. Lah kalau rokok itu pernah dulu ada fatwa Imam Zayadi namanya. Oh, boleh Ustaz. Oh, belum bentar dulu. Itu membolehkan. Oh, boleh. Dulu membolehkan. Imam Zayadi itu Zayadi. Imam Zayadi itu. Ya, Zayadi itu.
Namun pada akhirnya ketika tahu eksistensi rokok walaupun tidak mengenyangkan tapi membuat nikmat gitu ya, maka fatwanya dicabut. Dan hukum yang pertama yang dikeluarkan, fatwa yang pertama yang dikeluarkan Imam Zaidi itu tidak boleh diikuti. Itu dicabut. Artinya tidak boleh. Setelah tahu eksistensi daripada rokok itu sendiri gitu ya. Sehingga walaupun sama-sama menghirup asap ya, kan beda menghirup asap dupa, buhur atau menghirup asap knalpot misalkan. Ya, betul. Ya. Di pasar Ustaz. Itu pasar kan Ya. banyak itu kan. Ketika kalau kita tidak pakai masker, Ya. gitu ya. Wah, asap Asap ini. luar biasa. Lah itu beda dengan rokok ya. Kalau rokok itu jelas membatalkan puasa. Menikmati gitu ya. Karena menikmati, iya. Dan kaul daripada Imam Zaidi yang pertama itu sudah dicabut, sudah ditiadakan istilahnya, tidak boleh diikuti. Ya tetap merokok itu batal. Berarti ya. dulu itu pernah ada imam yang menyatakan bahwa itu boleh. Boleh. begitu ya. Ya ada yang mengatakan itu boleh dulu itu. Ya. Ya. Cuma ini tidak bisa dijadikan fatwa. Oh, ada dulu katanya Imam. Ini sudah jelas dicabut ya. Ya Imam Zaidi mencabut karena ketika tahu bagaimana rokok itu ya. Dulu kan tidak tahu beliau itu, disangkanya rokok itu seperti menghirup asap dupa, kemenyan ataupun knalpot lah kalau zaman sekarang ya. Nah, setelah tahu nikmat merokok, orang-orang merokok itu ada nikmat yang luar biasa ya bagi para perokok tentunya ya. Itu maka tidak boleh. Itu dicabut kaul itu. Begitu. Ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, tentunya Ini lagu Ustaz. Ya. Jadi ya artinya kalau merokok sudah jelas tadi bahwasanya sekarang hukumnya tidak boleh. Karena itu juga bisa membatalkan puasa. Juga tadi tentang masalah inhaler ya. Inhaler juga tidak apa-apa. Kalau saya ada salah satu penonton Ustaz. Ya. Mana itu bertanya. mungkin agak keras. Saya ini karena ada suara bising-bising angin ini saya kadang tidak terlalu. Iya mendengar. Ustaz, mungkin kelemahan ya, agak lemah sudah baterainya. Iya. Ada pertanyaan dari para penonton Ustaz. Nah, siapa itu? Cewek, cowok itu? Ya kita tidak perlu banyak itu karena itu teman-teman. Jadi ada pertanyaan di komentar itu bahwasanya ketika kita mandi, kemudian tanpa sengaja air masuk ke telinga Ustaz. Nah itu kan artinya apapun itu yang masuk dalam tubuh kita, yang kemudian itu kan batal. Kalau kan saya yang tahu batal Ustaz. Apakah tapi tanpa sengaja kita bersiram, tapi masuk Ustaz. Ada yang masuk. Bagaimana hukumnya Ustaz? Batal. Batal Ustaz. Batal. Walaupun tanpa sengaja. Iya, karena dia ceroboh. Ya, ceroboh. Kan tidak mungkin ketika mandi itu pelan-pelan, ya, mandi pelan-pelan lalu kemasukan air. Beda halnya dengan mereka yang mandinya ya ceroboh atau malah dia di kolam renang atau justru berselancar misalkan ya, berselancar sehingga kemasukan air itu hukumnya ya batal ya. Bihilafi ma idza tasalah munghamisan fasabaqal ma'u ilal batinil udhuni awil anfi fa innahu la yuftiru walau fil ghuslil wajibi likarahatil inghimasi gitu ya. Ini kejelasannya. Puasanya kalau yang orang yang ceroboh gitu ya, mandi sehingga kemasukan air ya, ya batal puasanya. Ini saya sedikit ya Ustaz. Ini agak mendasar pertanyaannya karena kan tadi kan yang kemasukan air lewat telinga. Ini kan dasarnya ini di sini Ustaz. Jadi lubang mana saja yang membatalkan puasa kan begitu. Di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ketika kemasukan barang apa saja. Kalau hanya ke telinga, ya telinga katanya kan batal. Tapi mana saja kan begitu. Ya batasan lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita yang masuk ke jauh gitu ya. Ya, yang masuk ke jauh. Sebab suntik kan tidak membatalkan ya. Suntik membatalkan. Karena kebutuhan tadi. Ya. Bukan memang suntik kan tidak melalui lubang jauh. Oh iya. Ya diantaranya adalah hidung. Ya, hidung. Termasuk yang membatalkan puasa itu. Ya, kalau kemasukan sesuatu dari hidung. Ya, hidung.
kemudian mulut, Ya. telinga, ya, telinga, dan yang ketiga dan keempat itu ini adalah kemaluan. Anus. Ya, Anus itu termasuk. ya, anus, ya, dubur dan kubul, ya. Jadi lubang yang melalui kemaluan dan lubang yang melalui anus itu jika kemasukan air itu batal. Makanya hati-hati bagi orang yang sering qatil hajat di sungai gitu ya. Ini bahaya Ya. dengan orang-orang Ataupun desa. para perempuan yang qatil hajatnya di kamar mandi cuma cawiknya dibanter-banter itu bisa batal itu nantinya, bisa batal. Padahal tidak terasa itu Ya, ya. ya itu. Tapi itu apa? masuk ke jauh namanya. Berarti Betul, itu betul. batal ya. Batal. Berarti Harus itu sudah diganti. lebih baik minum itu pasti. Ya tidak boleh. Kan Maksudnya lebih- begini, maaf ya. Ini perlu kita cermati bersama bahwa orang yang batal puasanya pada waktu itu, pada waktu bulan Ramadan itu tetap harus menahan puasanya. Tapi wajib mengkodoi. Tidak boleh. Wah, saya ini sudah batal, kadung-kadung batal. Wah, merokok, apalagi merokok di pinggir Ya, jalan. terkadang orang kan memang tidak pikir dua kali Ustaz. Ya. Ketika sudah merasa batal Batal, gitu. sudah lah. Ya sudah batal gitu. Rugi kalau dia tidak makan enak. gitu Ya. kan. Tidak boleh. Tetap orang itu harus tetap menahan. Ya, menahan puasanya sampai maghrib. Ya, walaupun dia dalam keadaan batal puasanya. Itu tidak boleh langsung kemudian wah masih wis batal. Tapi walaupun dia menahan laparnya sampai maghrib, ya sampai maghrib, dia tetap wajib mengqadai puasanya. Padahal puasanya penuh ya. Tidak penuh kan batal. Jadi memang di dalam konsep kita berpuasa ya dituntut kita tuh hati-hati betul, baik dari ungkapan kita, kata-kata kita, karena tidak yang harus kita pikirkan tidak hanya batal puasa saja, tapi hal-hal yang membatalkan pahala puasa juga diperhatikan seperti menggunjing atau ghibah itu Ya, juga ya, itu ya, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Marah-marah. Ya, tidak menahan, tidak marah, kemudian dia berbohong dan lain sebagainya, melihat perempuan ataupun aurat seseorang dengan syahwat dan lain sebagainya, itu juga bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, di situ pentingnya kita memperhatikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Ya, itu. Karena yang cukup kita tidak paham kalau yang membatalkan puasa kan mungkin orang-orang awam dan para muslimin itu kan sedikit banyak tahu Ustaz. Ya. Tapi yang membatalkan pahala puasa ini mereka terkadang kan tidak tahu. Iya. Karena loh ternyata berbohong ini membatalkan pahala puasa. Iya, bisa membatalkan pahala puasa. Iya. Termasuk bergosip itu Ya. ya. Iya. Kaum laki-laki lah gitu kan yang bergosip gitu kan ya. Walaupun kemudian ada pihak perempuan juga yang paling banyak maksudnya gitu Ustaz, ya. Ya, walau kita tidak menjustis begitu ya. Iya. Juga marah-marah ataupun nafsu marah itu juga menghilangkan pahala puasa. Iya. Dan mungkin kita cukupkan ya. Soalnya ini sudah mulai tadi bicara terus, ini sudah keren. Tapi ya mudah-mudahan tidak hanya untuk apa ya, untuk semacam seremonial saja kegiatan ini, tapi minimal kita mendapatkan ilmu di sini. Kita mempertajam hazanah keilmuan keislaman kita. Ya, tentunya mudah-mudahan kita tidak ceroboh gitu dalam melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu Mas Andre ya, dan Kang Rudi ya, saya cukupkan dulu ya, karena mungkin nanti akan bertemu di lain waktu ya di hal Ya. Saya berterima kasih Ustaz Sama-sama, atas sama-sama. apa yang telah Ajunan sampaikan. Oke. Itu banyak ilmu yang saya serap dari beberapa pertemuan kali ini Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. sama-sama. Terima kasih Mas Andre. Siap. Terima kasih Mas Rudi atas hadirannya. Tentunya Ustadz kondang kita yang selalu hadir dalam acara kita. Ustadz Zainullah, terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama. Para penonton dan para muslimin yang ada di luar sana, terima kasih telah menonton kami.
tentunya apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainullah dan juga pertanyaan dari Akang Rudi semoga akan menjadi wawasan dan juga penambah ilmu ke para penonton dan juga para muslimin yang ada di luar sana, dan semoga ngalap ilmu ini berkah, itu saja, Berkah Ramadan, dan juga semoga senantiasa puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga sampai sempurna sampai pada akhir bulan puasa. Seperti itu. Tadi itu kita akan kembali lagi di channel As-Sa'adah yang selanjutnya. Mohon dukungannya. Tentunya bila senang dengan apa yang kami disampaikan di sini, bisa di like, komen, dan subscribe tentunya. Dan teman-teman, saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.